Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berjalannya waktu, dunia terus berubah. Banyak negeri yang dulu jaya, kini tinggal puing-puing sejarah. Namun, ada negeri-negeri yang tetap bertahan hingga akhir zaman, memiliki keistimewaan yang disebutkan dalam nubuwah. Lalu, apa itu nubuwah? Dalam konteks agama Islam, nubuwah merujuk pada kenabian atau kenabian seorang nabi. Istilah ini berasal dari kata Arab naba, yang berarti berita atau kabar. Secara lebih rinci, nubuwah dapat diartikan sebagai pemberian wahyu. Nubuwah adalah anugerah dari Allah SWT kepada hamba-hamba pilihannya yang telah mencapai keadaan insan kamil berupa pemberian wahyu. Dalam Al-Quran, kata nubuwah disebutkan beberapa kali yang menunjukkan pentingnya konsep ini dalam ajaran Islam. Para nabi dan rasul yang menerima nubuwah memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, membimbing mereka ke jalan yang benar dan memberikan peringatan tentang konsekuensi dari perbuatan buruk. Selain itu, istilah sirah nubuwah banyak digunakan, yang artinya sirah nubuwah atau sirah nabawiyah merupakan rekaman atau mata rantai dari seluruh perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak dilahirkan hingga wafat. Dengan demikian, nubuwah adalah konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan peran para nabi dan rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia. Tahukah kamu, ada negeri-negeri yang disebut dalam nubuwah sebagai bagian dari akhir zaman. Negeri-negeri ini bukan hanya saksi sejarah, tapi juga memiliki peran besar dalam peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dari tanah suci Makkah dan Madinah, hingga Syam, Yaman, Persia, bahkan negeri-negeri di Eropa, semuanya memiliki kisah yang menakjubkan dan penuh hikmah. Seperti apa masa depan negeri-negeri ini? Mari kita telusuri bersama. Jazirah Arab, sebuah wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun luas, namun memiliki sejarah yang kaya dan peran besar dalam peradaban manusia. Disinilah lahir peradaban-peradaban besar, kafilah-kafilah dagang berlalu lalang, dan yang paling penting, di tanah ini, Islam pertama kali datang. Di antara negara-negara di Jazirah Arab, Arab Saudi memiliki posisi paling istimewa. Disinilah dua kota suci, Makkah dan Madinah, berada. Negeri ini bukan hanya pusat peribadatan umat Islam, tapi juga saksi dari berbagai peristiwa yang disebut dalam tanda-tanda akhir zaman. Bayangkan, 1 abad yang lalu, tanah ini hanyalah padang pasir tandus yang diisi oleh suku-suku kecil, hidup sederhana, menggembala kambing, dan tinggal di tenda. Air begitu sulit didapat, makanan terbatas, dan kemewahan hanyalah mimpi yang mustahil. Namun lihatlah sekarang, negeri yang dulu hanya dihuni oleh para penggembala, kini dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit yang menyaingi kota-kota di dunia. Dan mungkin kita berpikir, ini hanyalah perkembangan biasa. Tapi Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan perubahan ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, "Dan jika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, saling berlomba dalam meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda-tanda kiamat." Lihatlah sekitar kita, bukankah ini sudah terjadi? Tapi semua perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Semuanya berawal dari penemuan minyak. Sebelum tahun 1938, Jazirah Arab hanyalah negeri miskin yang bergantung pada perdagangan unta dan barang-barang dari kafilah. Namun begitu sumur minyak pertama ditemukan di Dammam, segalanya berubah. Tiba-tiba, tanah yang dulu tak berharga kini menjadi rebutan negara-negara besar. Ladang minyak dibangun, pengeboran tak pernah berhenti, dan kekayaan pun mengalir deras ke negeri-negeri Arab. Negara-negara barat yang dulunya tak melirik tanah ini, kini berlomba untuk menguasai sumber daya alamnya. Arab Saudi, UIA, Qatar, dan negara-negara teluk lainnya pun menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Tapi, apakah ini benar-benar berkah atau justru ujian? Dan inilah tanda lain dari akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga tanah Arab kembali menjadi tanah yang hijau dan dialiri sungai-sungai. Sebab di saat mereka tenggelam dalam kemewahan, dunia pun berubah. Apakah ini mungkin? Tanah yang selama ribuan tahun hanya berupa gurun pasir bisa berubah menjadi hijau? Nah, waktu itu dulu, mungkin orang akan tertawa mendengar hadis ini. Tapi sekarang, para ilmuwan mulai melihat tanda-tandanya. Hujan yang dulu jarang turun di Jazirah Arab, kini semakin sering terjadi. Para peneliti bahkan menemukan bahwa Arab Saudi mulai mengalami perubahan iklim besar-besaran. Sungai-sungai kecil mulai muncul, dan beberapa wilayah gurun mulai ditumbuhi tanaman. Tapi yang lebih mengejutkan, di bawah tanah Arab, para ilmuwan menemukan bukti bahwa dulu, ribuan tahun lalu,
Tanah ini memang pernah hijau dan dialiri sungai-sungai. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Allah menurunkan hujan dan tak ada rumah tanah liat maupun bulu yang dapat menahan airnya, lantas mencuci bumi hingga bersih seperti cermin laca. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan berikanlah barakahmu. Maka pada hari itu, sejumlah orang dapat memakan buah delima dan bernaung di bawahnya. Dan susu pun diberi barakah, sehingga seekor unta bunting yang sudah hampir melahirkan dapat mencukupi banyak orang, susu seekor sapi cukup untuk orang satu kabilah, dan susu seekor kambing mencukupi untuk satu keluarga. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Apakah ini kebetulan atau sebuah siklus yang sudah Allah tetapkan? Tapi ada pertanyaan yang lebih besar. Jika Arab kembali hijau, apa yang akan terjadi dengan dunia? Krisis air dan sumber daya. Jika Arab kembali subur, apakah dunia akan bergantung pada pertaniannya? Negara-negara yang dulu bergantung pada minyak akan beralih ke sumber daya lain. Perubahan kekuatan dunia. Jika Arab kembali menjadi tanah yang makmur, apakah pusat kekuatan dunia akan bergeser ke Timur Tengah? Apakah ini bagian dari skenario akhir zaman yang lebih besar? Semua ini adalah tanda-tanda yang sudah disebutkan Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Dan kini kita sedang menyaksikannya satu persatu. Perubahan besar di Jazirah Arab bukan sekadar kemajuan teknologi atau fenomena alam biasa. Ini adalah tanda bahwa dunia sedang menuju akhir zaman. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan menjadi penonton atau justru bersiap menghadapi segala kemungkinan? Lalu, negeri mana lagi yang akan berubah di akhir zaman? Simak di episode berikutnya.